Saffron. Ada yang pernah mendengar nama tersebut? Saffron adalah rempah termahal di dunia. Menurut kabarnya, saffron yang berkualitas baik bisa memiliki harga $5.000 Amerika Serikat untuk 450 gramnya, atau setara dengan 70 juta sob. Lalu bagaimana ya bentuk tanaman penghasil rempah termahal itu? Nah, di video kali ini, Mika akan mengajak kalian untuk lebih mengenal saffron. Ikuti terus videonya ya. Sejarah saffron. Saffron berasal dari bunga Crocus sativus atau saffron crocus. Kelopak bunga krokus ini warnanya ungu sob. 3 kepala putik atau stigma pada tiap-tiap bunga itulah yang disebut saffron. Tangkai putik ini dikeringkan dan kemudian jadilah rempah-rempah dan bahan pewarna. Bunga saffron crocus ini dipercaya berasal dari Yunani. Tapi, tumbuhan ini banyak ditemukan di tempat lain seperti Iran, India, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan sebagainya. Sejarah mencatat jika saffron sudah ada sejak 3000 tahun terakhir dan pertama kali ditanam di Iran. Saat ini, 90% saffron di dunia diproduksi di Iran. Sementara 1/10-nya diproduksi di Kashmir. Saffron sendiri menjadi salah satu rempah yang sering digunakan dalam masakan sehari-hari khas Persia. Dalam catatan sejarah botani, tanaman saffron dicatat pada abad ke-7 sebelum Masehi. Mulai saat itu, saffron dikenal sebagai tanaman obat yang mampu mengobati 90 jenis penyakit dan terus dimanfaatkan hingga kini. Lalu, apa ya yang membuat tangkai putik bunga krokus itu menjadi mahal? Ternyata ada alasan mengapa saffron menjadi rempah termahal di dunia. Selain memiliki kandungan spesial di dalamnya, proses memanen saffron juga sulit dan penuh ketelitian. Cara menanam saffron. Saffron tidak dapat diproduksi tanpa campur tangan manusia. Benih yang dihasilkan oleh bunganya steril sehingga penyerbukan secara alami tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, tanaman ini berkembang secara aseksual melalui perbanyakan vegetatif. Untuk penanamannya dilakukan melalui umbi yang tumbuh di bawah tanah. Lebih lanjut, tanaman Crocus sativus menyukai cuaca yang kering dan hangat, tetapi juga tahan terhadap cuaca salju yang ringan. Untuk penanamannya dapat menggunakan media tanam campuran pupuk organik atau kompos, dan saffron bisa ditanam di lahan ataupun di dalam pot. Saat menanam, posisikan ujung umbi yang runcing menghadap ke atas dan letakkan satu umbi di dalam setiap lubang, kemudian tutup kembali. Untuk daerah subtropis, waktu penanaman yang baik sekitar bulan Oktober atau November. Setelah penanaman, lakukanlah penyiraman 1-2 kali seminggu saat musim panas, dan setiap beberapa kali dalam seminggu pastikan kelembaban tanahnya dengan jari yang dimasukkan ke tanah. Jika air menggenang lebih dari sehari, maka penyiraman dilakukan cukup seminggu sekali saja. Pastikan pasokan air terjaga agar tanah lembab, tetapi tidak terlalu becek ya. Cara memanen saffron. Bunga ini hanya mekar 1 tahun sekali selama 6 minggu di akhir September hingga awal Desember.
Bibit ditanam di musim panas dan bunga saffron crocus siap panen di pertengahan hingga akhir musim gugur. Bunga tersebut harus dipanen dengan tangan sebelum atau segera setelah matahari terbit agar tidak rusak oleh panas langsung matahari. Bunganya sangat halus, banyak petani percaya bahwa pemetikan mekanis sembarangan merusak bunga saffron. Sehingga saat memanen saffron dari bunga, pekerjaannya harus dilakukan secara hati-hati. Bunga yang dipilih pun tidak sembarangan, harus memiliki stigma yang sempurna. Petani mengambil saffron menggunakan alat pinset satu persatu. Setiap bunga hanya menghasilkan 3 tangkai kepala putik atau saffron. Setelah bunganya dipanen, kepala putiknya harus dipetik dan dikeringkan selama sekitar 12 jam di dalam sebuah wadah khusus. Bunganya ini kecil-kecil sehingga untuk lahan perkebunan bunga yang luas harus ada banyak pekerja untuk memanen saffron. Dibutuhkan antara 15.000 hingga 16.000 bunga untuk menghasilkan 1 kg rempah saffron. Dalam hal tenaga kerja, menghasilkan jumlah sebanyak itu membutuhkan waktu 370 hingga 470 jam loh sob. Proses panen yang seperti inilah yang membuat saffron menjadi sangat mahal. Cara menggunakan saffron. Mengetahui cara menggunakan saffron sangat penting jika kalian tidak ingin membuang uang untuk hal yang terlihat sepele ini. Pasalnya, saffron asli memiliki harga yang sangat mahal. Tidak heran bila saffron hanya digunakan dalam jumlah sedikit per sajian. Lagi pula, semakin banyak memasukkan saffron dalam masakan, maka rasa masakan akan berubah menjadi pahit. Saffron ini kebanyakan digunakan untuk memasak makanan Timur Tengah seperti Iran. Lah, untuk cara menggunakannya, yang pertama, letakkan benang saffron pada wadah yang kecil. Kemudian siram dengan sedikit air atau kaldu hangat. Nah, langkah ini berguna untuk mengeluarkan warna merah dari benangnya. Kemudian diamkan saffron selama beberapa menit hingga cairan tersebut berubah menjadi warna kekuningan. Kemudian tuangkan cairan tersebut pada makanan atau minuman yang akan kalian konsumsi sesaat sebelum matang. Lalu aduk hingga merata. Kalian juga dapat menyaring benang saffron sehingga tidak ikut diolah dalam masakan. Kendati demikian, jarang sekali orang yang melakukan hal ini karena putik saffron tidak mengganggu rasa maupun penampilan makanan secara keseluruhan. Cara mengetahui saffron asli atau palsu. Memilih saffron yang sudah dikeringkan rupanya sedikit sukar. Terkadang ada oknum pedagang yang mencampurnya dengan kunyit dan paprika atau rambut dari jagung yang diberi warna. Namun, ada cara khusus untuk membedakan saffron asli dan palsu. Yang pertama, cobalah cium bau saffron. Bila beraroma manis dan terasa pahit, maka itulah saffron yang asli. Cara lainnya, rendamlah beberapa helai saffron. Jika asli, warna merah saffron akan luntur, tetapi warnanya tetap merah. Sementara warna saffron palsu akan berubah menjadi putih. Kandungan istimewa saffron. Di dalam saffron ada kandungan yang sangat mahal seperti picrocrosin, crocin, dan safranal. 3 kandungan inilah yang menentukan rasa, aroma, dan warna yang dihasilkan saffron. Dalam jumlah yang banyak, saffron bisa membuat tubuh menghasilkan hormon yang membuat bahagia, bahkan bisa mengurangi gejala beberapa penyakit. Selain itu, saffron juga baik untuk melawan kanker hingga baik bagi ingatan otak. Saffron memiliki aroma yang harum dan rasanya yang sedikit manis, namun punya rasa lain yang sangat khas. Oh
ya, meski warnanya merah, jika digunakan sebagai pewarna, saffron mengeluarkan warna kuning keemasan hingga jingga loh sob. Wah, banyak ya keistimewaan rempah-rempah yang satu ini. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Baiklah, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.